rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Kami ingin meninggikan pujian kami ini di hadapan-Mu Bapa. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami nyatakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Tiada lembah yang kelam Tuhan. Kami percaya bahwa saat kami bersama-Mu Bapa, maka kami akan dapat melewati segala hal. Kami dapat melewati segala rintangan dalam kehidupan kami Bapa. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
worship you more. We want to worship you more, God. Hanya Kau yang layak Bapa, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami dapat merasakan Kau di sini Bapa bersama dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami dapat rasakan Engkau mengalir Bapa, mengalir Roh Kudus, jamah setiap hati kami Bapa. Yes Lord. Kami yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ini kami Tuhan.
tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, pemulihan, terjadi, kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau yang duduk di atas. Ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati. Halo Youth Messengers, dimanapun kalian berada, saya mau ucapkan Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Dan saya berdoa supaya kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga disertai Tuhan. Amin. Saya mau mulai dengan pertanyaan, kapan dunia akan berakhir? Dan bagaimana dunia akan berakhir? Tapi sebelum ke sana, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kami Tuhan telinga seperti domba yang mendengar suara gembalanya, yaitu Engkau Tuhan sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan, dan berikanlah kami kekuatan untuk boleh melakukan setiap perintah daripada firman-Mu dengan takut dan gentar akan Engkau. Thank you Lord Jesus, terima kasih, sertailah kami, sertailah bibir hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya Roh-Mu yang bekerja, hanya Roh-Mu yang berbicara saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk tim pengajaran buat kesempatan yang diberikan untuk saya untuk bisa sharing hari ini. Thank you, dan saya mau sedikit reminder untuk minggu lalu kita sangat berkati dengan sharing dari Ceju Vira mengenai love hopes all things. Dikatakan bahwa kasih membuat pengharapan kita tidak luntur, tapi justru oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuat pengharapan kita semakin teguh. Pengharapan kita sebagai orang percaya itu bersifat kekekalan, yaitu keselamatan roh kita. Oleh karena itu, jangan kita menyerah dan juga jangan kita berputus asa sampai nanti ketika kemuliaannya dinyatakan kepada kita kelak. Itu dari Ceju Vira kemarin ya. Nah, dan hari ini saya diberikan tema Love endures all things. Bahasa Indonesianya, kasih membuat kita bertahan dalam segala hal. Terus apa hubungannya dengan akhir zaman? Karena tadi saya di awal nanya kan soal kapan akhir zaman akan terjadi, terus bagaimana gitu kan.
But actually nobody knows, tidak ada yang tahu, hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Betul? Di Alkitab sudah dicatat ya bahwa hanya Bapa di surga yang mengetahui waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kapan. Tapi karena kita anak-anaknya nih, kita diberikan tanda-tanda supaya kita dapat berjaga-jaga dan mengetahui bahwa waktunya sudah semakin dekat. Mari kita lihat beberapa tandanya di Matius 24 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Nah, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas. Kita boleh lihat tadi di ayat 9-13 itu menyatakan tanda-tanda yang akan terjadi. Tapi perkataan Yesus di situ bukan untuk menakut-nakuti kita atau mengancam kita ya teman-teman, melainkan untuk memberikan kita clue supaya kita tidak khawatir atau terganggu akan apa yang akan terjadi nanti. Kita bahas salah satunya yaitu di ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan berarti pelanggaran, melawan hukum Allah, kefasikan, menentang kebenaran, dan juga berlaku jahat. Dari dulu sampai sekarang, kedurhakaan masih berlangsung dan bahkan dikatakan di Alkitab semakin bertambah. Maka dari itu kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Wah, ngeri ya. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka atau mau disakiti. Benar gak sih? Pasti kalian ataupun saya juga nggak mau dong disakiti. Kita maunya semua berjalan dengan baik-baik saja. Baik disakiti secara fisik maupun secara verbal gitu ya, perkataan yang menyakiti atau menusuk hati gitu, kata-kata yang kasar gitu kan. Nah, dasarnya orang yang disakiti pasti menyakiti karena orang tersebut tidak terima perlakuan jahat yang dilakukan orang lain. Bahasa dunianya nih, kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat dari lu. Kalau lu jual, gue beli, siapa takut gitu kan. Malah saling menantang gitu kan. Contohnya, kita suka mengungkit-ungkit masa lalu atau aib orang. Atau mungkin kita mengambil keuntungan dari orang lain. Saling menjatuhkan, membuli atau berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Pokoknya kita saling balas-membalas deh gitu kan. Nah, tapi bukan itu yang Tuhan mau teman-teman. Dia mau kita sabar satu terhadap yang lain. Tuhan mau kita mendoakan orang yang menyakiti kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah kebaikan. Ingat, waktu kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita seperti dikatakan menimbun bara api di atas kepala orang tersebut. Dan Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kita sebagai manusia. Dan jangan kita mengharapkan balasan yang baik dari manusia. Karena jika kita menanti balasan dari manusia, yang kita dapatkan justru adalah kekecewaan. Dan kekecewaan membuat kepahitan. Terus kepahitan berakar, bertumbuh, berbuah jadi kejahatan. Sehingga membuat hati kita itu jadi dingin padahal terhadap sesama kita manusia. Dikatakan di Alkitab, jangan kita berjemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dicatat di Galatia 6 ayat 9. Kita boleh masing-masing ya di Galatia 6 ayat 9. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan dunia. Mudah gak? Jelas gak mudah kalau kita lakukan pakai kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kasih Tuhan yang menyertai kita, kita pasti mampu melakukannya. Oke. Nah, terlebih dengan Tuhan nih, sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita manusia. Dia tidak ingin kita menjadi durhaka kepadanya. Seperti zaman Nabi Nuh, orang-orang pada zaman itu melakukan banyak kedurhakaan. Kejahatan itu rasanya seperti hal yang normal di situ. Rasanya kalau kita berbuat baik justru malah aneh gitu kan. Dan itu semua membuat Tuhan murka. Karenanya Tuhan memulihkan bumi dengan air bah.
Dan karena hanya Nabi Nuh saja yang didapatinya tetap taat dan setia, maka hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang dapat selamat. Kita sebagai orang percaya, kita pun memiliki kecenderungan untuk menjadi durhaka. Jangan sampai tapi ya teman-teman. Maka dari itu, poin pertama yang saya mau bagikan hari ini agar kita jauh-jauh dari kedurhakaan adalah pertama, menjaga hati kita agar tetap menyala dengan cinta untuk Tuhan Yesus seperti kasih mula-mula. Kita baca di Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Pertanyaan buat kita masing-masing, masihkah hati kita mencintai Tuhan? Atau sudahkah kita meninggalkan justru kasih kita yang semula? Dunia ini menawarkan banyak hal, semua hal bahkan yang kita mau. Mau itu ketenaran, status sosial, kenikmatan hidup, dan lain sebagainya, supaya kita dapat meninggalkan Tuhan, meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Saya percaya Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia tahu apa yang kita perlu dan Dia sendiri yang akan menyediakannya untuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Jangan condongkan hati kita kepada hal-hal yang bersifat kefanaan. Tapi mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu poin pertama. Mari kita jaga hati kita supaya tetap mencintai Tuhan seperti kasih kita yang mula-mula. Oke teman-teman, kita next ke poin kedua. Poin kedua adalah bertobat dan melakukan apa yang kita lakukan pada waktu masih kita memiliki kasih mula-mula. Di Wahyu 2 ayat 5. Mari kita baca. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Firman Tuhan berkata. Apa yang dilakukan orang-orang pada waktu masih cinta mula-mula? Biasanya rindu bersekutu dengan Tuhan, pasti rajin banget ibadah, mau ibadah minggu, ibadah yud, ibadah tengah minggu, ibadah lansia mungkin juga mau datang gitu kan. Terus dia rajin baca Alkitab, dia suka banget berdoa, dia mau melayani dan biasanya selalu ingin bergabung dalam komunitas sel. Terdengar sangat dasar ya ampun tiap hari dengarnya kayak gitu terus. Tergabung dalam sel, ayo baca Alkitab, ayo berdoa, terdengarnya sangat basic gitu. Tapi justru dengan dasar yang kuat, maka tubuh Tuhan bisa terbangun dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Dan kita dapat berdampak baik, dapat berdampak benar di lingkungan kita. Orang-orang dengan kasih mula-mula melakukan segala sesuatu atas dasar kasih. Dan kasih yang dipancarkan adalah kasih Kristus. Kasih yang murni, tulus, dan bernilai kekekalan, yaitu keselamatan. Kasih yang mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Coba cek hati kita. Apakah hati kita lebih pentingkan diri sendiri atau orang lain? Coba cek hati kita, koreksi masing-masing. Kalau memang ada hal yang mungkin kita sadari, oke, aku ada di jalan yang salah nih. Yuk, mari teman-teman kita sama bertobat. Selagi masih ada kesempatan, izinkan Tuhan memerintah dalam hatimu. Dan minta roh yang rela untuk terus dibawa dalam kedalaman mencari wajah Tuhan. Amin. Oke, itu aja 2 poin yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua dan biarlah ini boleh menjadi kabar baik bagi kita dan juga orang lain. Kita sadari hari-hari ini rasanya waktu Tuhan semakin dekat ya teman-teman. Banyak penyesat di mana-mana. Banyak nabi-nabi palsu, banyak bencana alam, banyak berbagai penyakit bermunculan, bahkan ada virus yang baru katanya. Ada penganiayaan, ada perpecahan, ada kejatuhan orang-orang suci, orang-orang kudus, ada peperangan dan lain sebagainya. Itu sangat mengerikan gitu teman-teman kalau kita bayangkan hal-hal yang belum terjadi nantinya. Tapi biarlah kasih Tuhan menjadikan kita sabar dalam menanggung segala sesuatu yang masih akan terjadi nanti. Sabar menantikan kedatangan Tuhan,
tetap lakukan segala sesuatu dengan kasih dan jangan biarkan kasih kita menjadi dingin. Biar ketika Tuhan Yesus datang lagi yang kedua kali, kita tetap didapatinya setia. Amin. Saya mau tutup dengan satu kata-kata, yaitu kita dapat mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Dia ingin kita dapat mengasihi Tuhan juga dan sesama kita manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja, menjadikan firman ini rema dalam kehidupan kami, menjadikan kami Tuhan murid-murid-Mu yang setia, murid-murid-Mu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup yang Kau berikan pada kami. Biar kami boleh terus berpegang teguh pada firman-Mu, melakukannya dengan taat dan setia, dengan takut dan gentar akan Engkau, sampai ketika nanti Tuhan waktunya Engkau menjemput kami, Kau dapati kami tetap setia dan melakukan yang benar di hadapan-Mu. Thank you Lord Jesus, sertai kami dalam setiap aktivitas kami berikutnya. Hari demi hari Tuhan kami tidak dapat melaluinya tanpa kekuatan yang daripada-Mu. So Tuhan thank you untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sertailah kami, keluarga kami, komunitas kami, negara kami, bangsa kami yang kami cintai Indonesia. Biar senantiasa selalu dalam penyertaan-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan aktivitas kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kami bisa beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menikmati hadirat-Mu karena kami tahu persekutuan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami akan menerima berkat-Mu pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.